Jadi Alex share screen itu LK. Nah, dibaca dulu Lex dari kompetensi dasar Lex. Nggak kelihatan, Pak. Baru. Udah kelihatan. Silakan Lex. Dari kompetensi dasar ya Lex dibaca. Oke. Kompetensi dasar 4.8. Menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, kayak apung dan kapilaritas. Misalnya dalam batang tumbuhan. A. Pengantar. Ben yang masanya 40 kg berusaha untuk mengangkat Paul yang masanya 80 kg. Pasti sulit sekali, bukan? Kemudian Ben kembali mencoba mengangkat Paul untuk kedua kalinya, tapi kali ini Paul berada di dalam air. Apa yang terjadi? Ternyata Ben dapat mengangkat Paul. Mengapa demikian? Paul terasa lebih ringan karena air memberikan gaya ke atas pada Paul. Sesuai dengan hukum Archimedes, setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang disebut gaya apung. B. Tujuan. Mengamati peristiwa-peristiwa berhubungan dengan HK, hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Archimedes. C. Alat dan bahan. Beaker gelas, air, neraca pegas, dan beban 100 gram. D. Percobaan. 1. Timbang beban 100 gram menggunakan neraca pegas. 2. Isi air pada beaker gelas sampai 3/4 penuh. 3. Masukkan beban air 100 gram menggunakan neraca pegas ke dalam beaker gelas berisi air. 4. Amati berat beban tersebut pada neraca pegas. E. Analisis. Tuliskan bunyi hukum Archimedes. Ini juga dibaca, Pak. Ya, rumus hukum Archimedes. Rumus hukum Archimedes. Skip aja langsung ke pertanyaan 2. Pertanyaan 2. Bandingkan hasil pembacaan neraca pegas ketika beban di udara dan ketika beban di dalam air. Mana yang lebih besar dan mengapa demikian? 3. Selisih antara berat beban di udara dan berat beban di dalam zat cair adalah F. Pertanyaan. Sebuah balok berukuran 80 cm kali 50 cm kali 20 cm celupkan ke dalam air. Ternyata setengah bagian balok tercelup ke dalam air. Hitung gaya apung yang dialami balok. Oke, Lex, itu di skip aja, terus aja digeser ke bawah sampai pertanyaan nomor 7 ya. Nah, Lex kembali ke atas, itu di situ di percobaan, Lex. Percobaan. Nah, di percobaan itu, coba nomor 1 dibaca lagi, Lex. Timbang beban 100 gram menggunakan neraca pegas. Oke, Alex bisa pakai annotation nggak? Itu 100 gramnya anak-anak diganti ya 200 sih. 200 gram. Jadi angka 100 diganti jadi 200. Ya. Ya, semua ganti sendiri ya. Ya, Ruli ya. Ruli ganti juga tuh. Kemudian di nomor 3 kan itu juga ada 100 kan? Ganti ya, jadi 200. Bentar Pak, salah. Ya. Ganti ya. Jadi yang 100 gram diganti dengan 200 gram. Begitu ya, anak ya. Iya, oke. Nah, sekarang kan kamu tadi sudah nonton ya? Alex sudah nonton Bu, itunya? Percobaannya? Ya udah Pak. Udah ya, oke. Alex bisa diperbesar dulu, itunya 100%-nya ditambah, biar tabelnya gede gitu. Gimana Pak? Itu di tabel, itu di bagian kanan bawah kan 100, masih 100% itu. Kanan bawah, itu digeserin, biar gede tabelnya. Itu digeserin. Terus, Lex. Terus. Iya, geser sedikit biar tabelnya kelihatan gede gitu. Oke. Baik ya anak-anak, sekarang kita akan mengisi tabel ya sesuai dengan percobaan yang kamu lihat tadi ya. Boleh dibantu ya apa yang diisikan oleh Alex, boleh jadi contoh buat yang lain gitu maksud saya. Jadi di kolom 1 tuh kan ada benda ya Alex ya. Benda kan? Nah, di situ ditulis Lex, benda, di baris keduanya itu berarti
Benda beban 200 gram. Ditulis saja. Beban 200 gram. Ya kan gitu. Nah gitu anak-anak ya. Ngerti ya semua ya? Nah si beban 200 gram itu terus kan oleh neraca pegas itu ditimbang di udara ya. Betul nggak? Tadi ya. Beban 200 gram itu ditimbang di udara. Namanya berat di udara. Atau WU. Kan? Tapi diminta satuannya bukan gram sekarang ya. Satuannya Newton. Ngerti ya? Kan berat, bukan massa. Nah, Lex, kira-kira di berat di udara itu berapa Newton, Lex? Berdasarkan pengamatan percobaan tadi. Silakan, Lex, diisi. Tetap 200 juga, Pak. Ya, berarti 200 apa itu? 200 Newton. Oh, bukan, kan 200 gram. Kalau Newton, Newton itu dikali 10. ya dikali 10, tapi harus kilogram. Kilogram berarti 2 Newton, Pak. Iya, nggak usah, satuannya nggak usah ditulis, Lex, kan udah ada di atas. 2 aja. Oke ya, bagus ya. Nah, kemudian kan si neraca pegas itu diturunkan ke dalam air ya? Di percobaan tadi kan, betul nggak anak-anak semua? Betul ya? Nah, itu tuh membesar apa mengecil ya? Pengamatan kamu. Lex tadi diamati jadi besar, Mengecil, jadi Pak. mengecil ya? Oke, Lex, mengecil jadi berapa gram? Duh, saya nggak lihat, pokoknya jadi 1, sekian turun dari 200 gram pokoknya. Oke. Nah, sekarang dibikin Newton aja. Jadi berapa Newton berat dalam air nih? Boleh dibantu sama Brandon, boleh sama Ruli, boleh sama Glenn, boleh. Silakan. Kan ini tabel buat dipakai bareng-bareng. Berapa ya, Lex ya? Jadi 1, nggak tahu. Kamu boleh share lagi videonya. Tapi di bagian itu aja. Ya, ini tutup dulu, Lex. Kamu share videonya. Nah, kamu ingat ya, tadi di bagian itu kita pengen tahu itu berapa Newton sebetulnya. Silakan, Lex. Bentar, Pak, yang tadi udah ditutup. Saya mau Udah buka itu. dulu. Oke, nggak apa-apa. Begitu anak-anak ya. Ini cara belajar model baru ini ya. Jadi saya sebagai murid, Alex sebagai guru. Nah, kita bermain peran ini namanya. Ya, teori belajar, pendidikan, bermain peran. Pak Gunawan muridnya, Alex gurunya, ya kan? Oke, silakan Lex. Langsung ke bagian itu aja ya, jangan dari awal, bosen soalnya. Boleh diputar dulu aja, Lex, diputar dulu, terus nanti kamu pencet kursor kanan, kan di skip. Itu tadi kan 200. Nah, itu Lex, betul Lex, di situ. Boleh Ini. diperbesar Lex, itunya, videonya. Bisa diperbesar Ya, full screen. sekarang Full itu adalah 170 ya. ya. Nah, Ini udah, Pak, di full screen. ya udah. Tadi berapa? 170. 170. Oke, tutup aja. Udah ketahuan datanya. Ganti lagi ke laporan. Nah, gitu caranya anak-anak belajar itu ya. Saya udah siapkan nih sama Pak Adri nih, biar semuanya jadi simple ya Pak Adri ya. Oke, jadi kalau tadi itu jadi dia 1,7 ya. Oke, sip, bagus Lex. Kita masuk analisis kalau gitu. Turunkan saja Lex. Oke, analisisnya boleh dibaca. Tuliskan bunyi hukum Archimedes. Kayaknya ini Pak Adi udah ngajarin Archimedes kan? Udah, Pak. Oke, silakanlah yang di catatan Pak Adi ditulis di situ Lex. Apa bunyi hukum Archimedes? Boleh dibantu oleh temannya. Lihat catatan waktu di kelas. Adriel boleh bantu, Kay, Regan boleh bantu, Gwen, Faye, Celine, Ernest, Greta, Clara, Felicia, ayo dibantu. Maksudnya kamu ngomong gitu, bantu ngomong, nanti diketikin di situ. Halo, kok pada diem semua? Sibuk apa nih? Felicia aja, ya. Gimana, Lex? Hukum Archimedes dulu, Lex.
Ya udah Pak, saya aja yang Ya, siapa saya? sebutin. Ruli. Oh, Ruli. Silakan Ruli. Apa bunyi hukum Archimedes? Oke, hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan seluruh atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, bagus sekali Ruli. Thank you ya. Silakan Lex, dicatat saja di situ Lex. Tadi kata-kata yang Ruli sudah sebut. Ini bisa diulang, agak putus-putus. Ya, silakan Ruli. Dibantu Alex. Oke, biar saya ulang ya. Ya, pelan-pelan aja kali ya. Oke, sebuah benda yang dicelupkan atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair dipindahkan oleh benda tersebut. Bentar, Pak. Sama dengan apa tadi? Zat cair, oke, yang dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sama dengan benda. Zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dah. Ya udah gitu aja. Coba dibaca lagi Lex. Sebuah benda yang dicelupkan atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh zat tersebut. Oleh benda tersebut. Ya, oke, udah beres deh ya. Oke, udah beres tuh anak-anak ya, analisis yang nomor 1. Sekarang kita teruskan ke rumusnya dong, ya. Jadi, itu ada yang kurang, Pak Bun. ya, Sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian, seluruhnya yang nggak ada itu. oke. Nah, sekarang boleh dilanjutkan ya. Nah, itu kan ada hukum Archimedesnya apa itu? FA sama dengan WZC ya. Silakan Lex diisi lagi. Boleh dibantu lagi oleh Felicia, oleh Kenzo, Jason, Theodore. Silakan. Greta, Abigail, Faye, Gwen. Siapa yang mau nambahin di sini? M kali G, Pak. Ya, M kali G, betul. M kali G. Oke. Nah, M-nya tuh M apa itu? M zat cair ya, tambahkan zat C ya. Oke. Nah, nanti kalau mau diteruskan itu nanti si M zat cair itu sama dengan massa jenis dikali volume, begitu ya. Oke, udah lewat aja langsung Lex ke nomor 2 Lex. Boleh dibaca lagi, Lex? Nomor Bandingkan, ya Pak, bentar. Bandingkan hasil pembacaan neraca pegas ketika beban di udara dan ketika beban di dalam air. Mana yang lebih besar dan mengapa demikian? Ya, silakan dibantu lagi oleh teman-teman yang lain. Abigail, Faye, Gwen, Celine, Ernest. Siapa lagi nih? Banyak sekali di sini. Ada Ray, ada Clifton, ada Jocelyn, ada George. Ini apa ini? Mana yang lebih besar ini? Di air lebih ringan karena ada gaya tekanan ke atas. Oke, bagus ya. Jadi yang lebih besar berarti jawabannya di udara ya. Dijawab dulu, Lex, mana yang lebih besar? Jadi berat di udara yang lebih besar. Nah, lalu tadi yang teman kamu bagus banget tuh, mengapa demikian? Ya, karena saat ada di air, ada gaya, iya,
ada gaya apung, boleh ya. Iya. Sip lah. Terserah ya, nanti bahasanya kamu boleh tambahkan lagi. Kalau kurang kata, lebih kata, pengen kata-katanya diganti, itu oke ya, kamu boleh. Oke, nomor 3, Lex. Dibaca, Lex. Silakan. Selisih antara berat beban di udara dan berat beban di dalam zat cair adalah. Ya, jawabannya apa, anak-anak? Boleh dibantu lagi oleh Klein, Ruli. Gaya tekan ke atas. Ya, gaya tekan ke atas. Ya, selisihnya itu gaya tekan ke atas. Boleh kasih garis miring, Lex. Nama lain gaya tekan ke atas. Boleh dibantu lagi oleh yang lain? Siapa lagi nih? Gaya apung. Gaya apung, garing, gaya apung. Garing itu garis miring. Ya. Garing lagi lah, udah, sok. Ada lagi nggak istilah yang lain? Klein, boleh. Ruli lagi, boleh. Ayo, siapa lagi nih? Ada istilah-istilah yang lain? Adril, Regan, Jocelyn, Cynthia, Hila, Kenneth, Chelsea, Ernest. Apa istilah yang lain? Gaya tekan ke atas, gaya apung. Archimedes. Iya, bagus sekali. Gaya Archimedes. Ya, karena penemunya Archimedes. Baik anak-anak, berarti kamu udah selesai ya. Sampai ke analisis ya. Nah, saya mau kasih, tadi kan ada link satu lagi ya, itu bonus ya. Jadi bonus itu agak berhubungan sama soal analisis nomor 1 sebetulnya anak-anak ya. Oke, baik, kamu bisa tampilkan link yang kedua, itu percobaannya. Oh, bentar. Silakan. Ya, kalau yang ini kita nonton full dulu aja ya. Bukan yang ini, Lex. Yang Archimedes Part 2 ya. Ya. Iya, Pak, ini lagi loading. Oke. Aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk Ya, skip aja lah. Halo anak-anak sekalian, siswa kelas 8. Kita akan lanjutkan kembali ke percobaan yang ada di depan kita. Masih seputar gaya angkat Archimedes ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita menggunakan beban, neraca pegas, air. Hari ini ada yang menarik, alat yang kita gunakan tidak biasa ya, bahannya adalah sebuah telur. Kemudian ada gelas piala, mangkuk, gelas ukur, dan air. Apa yang bisa kita lakukan di percobaan ini? Ada hal yang sangat menarik anak-anak. Melalui percobaan ini, kita bisa mengetahui 2 hal. Ya. Yang pertama, kira-kira berapa sih ini volume dari telur? Bagaimana cara menentukan volume atau isi dari telur ini? Berapa mililiter volume telur ini? Berapa cc volume telur ini, berapa sentimeter kubik, itu satuan sama semua ya, mililiter, cc, dan sentimeter kubik. Lalu kalau telur ini kita masukkan ke dalam air, maka kita juga bisa mengetahui sebetulnya berapa besar gaya Archimedes yang dialami oleh telur. Bagaimana percobaannya? Kita akan lihat ya yang berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan coba ya. Jadi saya memegang telur ini. Nah, telur ini akan kita masukkan ke dalam gelas piala ya, yang kosong tentunya. Nah, langkah yang pertama, saya akan mengisi gelas piala ini sampai diisi air sampai penuh, pas di ujungnya ya, sampai penuh. Nah, tolong diperhatikan. Jadi dia harus sampai penuh, tepat di ujungnya ini. Dan kalau saya tambah lagi air, dia akan meluber ke bawah. Nah, jadi fungsi dari mangkuk ini adalah untuk menyimpan luberan dari air
yang tumpah dari gelas piala. Bagaimana air itu akan meluber? Dia akan meluber pada saat saya memasukkan telur ini ke dalam gelas piala. Coba perhatikan ya. Nah, saya masukkan dia. Nah, dia meluber kan ke bawah. Sudah meluber semua. Telurnya ada di dalam. Jadi si telur itu mendesak air yang ada di dalam piala. Kemudian air yang didesak itu akan keluar dan dia akan ditampung di sini. Baik, cukup jelas ya. Nah, sekarang air yang ditampung di dalam mangkok ini akan kita masukkan ke dalam gelas ukur. Nanti akan terukur di sini berapa mililiter air yang ada di bawah ini. Dan itulah yang kita ukur sama dengan volume dari telur yang masuk ke dalam gelas. Itu prinsip dari Archimedes. Luar biasa. Oke. Anak-anak, saya akan mengambil gelasnya. Saya keluarkan. Ya, pelan-pelan saja. Nah, ini kan ada sejumlah air yang ada dalam gelas. Maka kita masukkan dia ke dalam gelas ukur, misalnya. Ya. Nah, dia sudah masuk ke dalam gelas ukur. Lalu, oke, sudah habis semua. Lalu kita ukur berapa mililiter. Kita lihat tampak jelas di situ 42. Betul ya? 42 mililiter. Itulah volume dari telur tersebut. Dan kalau si air yang ada dalam gelas ukur ini kita timbang seperti neraca pegas tadi, maka berat air yang keluar ini menjadi gaya Archimedes. Jadi berat air yang tumpah karena didesak telur, itulah yang disebut dengan gaya Archimedes. Terima kasih. Oke, Lex. Thank you, Lex. Ya, boleh stop share screen. Nah, tadi itu kan ada air yang di dalam gelas ukur itu berapa mililiter? Coba siapa yang ingat? Ada yang mau jawab tadi? Yang di percobaan yang Archimedes part 2? 42, Pak. 42 ya? Jadi 42. Akan saya share screen dulu ya sekarang ya. Saya mau share screen papan tulis ya. Oke, anak-anak udah kelihatan ya papan tulis saya? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, tadi kan di dalam gelas ukur itu, begitu kan? Nah, ini gelas ukurnya, gitu. Kira-kira ini ada airnya di sini. Nah, ini kan 42 mililiter. Nah, ya kan? Ya, itu kan volume ini. Nah, sekarang kita mau cari tahu ini kira-kira masanya berapa. Caranya? Gimana caranya? Massa sama dengan? Rho kali V. Ah, pintar sekali kamu ya. Ya udah. Berarti air itu rho-nya berapa? 1 ya. Nah, gitu anak-anak ya. Terus volumenya tadi 42 ml itu kan sama dengan 42 cc ya, betul ya? Atau sama aja dengan 42 cm kubik kan begitu ya? Nah, tulis di sini. 42 cm kubik. Oke, berarti dia sama aja dengan 42 gram. Sampai situ kamu ngerti nggak? Ya. Jadi kalau kita timbang tadi pakai neraca pegas lagi ya boleh-boleh aja. Ini kan neraca pegas gitu ya. Gitu neraca pegas kan gitu kan. Nah, ini kamu kayak nimbang 42 gram ini kan gitu.
Itu kan air yang dipindahkan, ya kan? Air yang dipindahkan itu kan ada beratnya, jadi berat air yang dipindahkan kan? Berat saat cair itu. Nah, ini kan yang sama dengan gaya Archimedes. Archimedes force, FA ini tadi. Nah, jadi dengan kata lain, berapa gaya apung si telur itu? Ayo, FA telur jadi berapa kalau gitu? Kan harus cari berat, ya. Nah, berat saat cair, ya kan? M kali G ya, balik lagi kan gitu. Berapa tuh tadi? 0,042 ya. Kan supaya jadi kilo nih. Ya enggak? 0,042 kilo ya. Betul kan? Nah, dikali berapa? Dikali 10 kan? Jadi berapa itu? Gaya apung yang dialami oleh telur? 0,42 Newton. Ngerti anak-anak? Hebatnya Archimedes ya. Oh, kayak gitu tuh Archimedes. Mantap ya. Luar biasa Archimedes. Tapi lama-lama kalau kamu sudah ngerti jadi gampang. Itu kan kalau 42 mililiter untuk air ya, khusus untuk air itu 42 mililiter itu sama dengan 42 gram. Jadi kalau kamu punya 1 liter air itu sama dengan 1 kilogram. Ya. Jadi tinggal ngitung aja air yang dipindahkannya berapa, tinggal kamu kali 10 aja ya. Jadi 10 liter sama dengan 10 kilo, berarti gaya tekan ke atasnya atau gaya Archimedesnya tinggal dikali 10. Ya. Misalnya kamu mau mengukur gaya Archimedes tubuh kamu, jadi kamu tuh nyemplung ke kolam renang ceritanya ya. Kamu nyemplung ke kolam renang seluruh tubuhnya. Tinggal kamu ukur aja air yang keluarnya berapa liter gitu. Ngerti nggak? Misalnya air yang keluarnya misalnya katakanlah 50 liter ya. Berarti gaya tekan ke atasnya berapa, Ruli? Gaya tekan ke atasnya ya. Ya, air yang dipindahkannya 50 liter. Air yang dipindahkan 50 liter. Nah, berarti gaya tekan ke atasnya berapa? 50 liter berapa kilo tadi? Oh iya ya. 0,0. Bukan, 50 liter itu 50 kilo. Nah, jadi gaya tekan ke atasnya berapa? Waduh. Tinggal dikali 10. Oh, 10 tuh. 500 Newton gitu. Ngerti? Ya dapat dimengerti, Pak. Sama, kamu juga kalau bikin perahu begitu ya. Jadi perahu itu bisa mindahkan airnya berapa misalnya? 500 kilo gitu kan. Nah, gaya tekan ke atasnya tinggal dikali 10 aja. 5.000 kilo berarti dia daya angkutnya. Supaya tidak tenggelam ya perahunya ya. Begitu pemikiran Archimedes itu. Ya. Oke, Pak Adri ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak Adri. Tidak ada, Pak Bun? Nah, anak-anak ada pertanyaan? Terima kasih Pak Adri. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya ada 8 menit. Jadi kamu masih punya waktu untuk mengerjakan pertanyaannya ya. Kalau bisa selesai, berarti kan tidak jadi PR. Di rumah tinggal istirahat. Begitu ya anak-anak ya. Kita selesaikan saja semua di pertemuan ini. Silakan anak-anak.